Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna ma arsyada umurana wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma waqi'ul mujtama', dan adapun bermula fakta masyarakat fil biladi di negeri-negeri al-islamiyati yang bangsa Islam, al-yauma di dalam hari ini, itu fa innahu maka sesungguhnya si al-mujtama' itu waqi'un fakta ghairu islamiyin yang tidak islami. Jadi masyarakat hari ini di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Islam, itu status masyarakatnya bukan status masyarakat yang islami. Perasaannya tidak islami, ya, adat kebiasaannya tidak islami, terlebih ya Saudi hari ini ada Halloween segala macam. Ya. Wadzalika, dan bermula itu annal mujtama'a, sesungguhnya yang disebut masyarakat itu mukawanun diadakan min afrodin, terdiri dari individu-individu, wa afkarin, dan pemikiran-pemikiran, wa masyairo, dan perasaan-perasaan, wa andimatin, dan peraturan-peraturan. Walaysa, dan tidak ada apa al-mujtama' itu min mujarrodi afrodin, murni dari adanya individu-individu, hatta yuqala, sehingga dikatakan apa innahu, sesungguhnya si hatta yuqala, sehingga dikatakan apa innahu, sesungguhnya si al-mujtama' itu mujtama'un, masyarakat islamiyun yang islami, idza kana, apabila ada apa ahluhu, ahlinya al-mujtama' itu muslimina, muslim. Jadi yang disebut masyarakat itu definisinya adalah harus terdiri adanya unsur-unsur: satu, ada orang, lebih dari satu; yang kedua, ada pemikiran; ketiga, ada perasaan; keempat, ada peraturan. Jadi yang disebut masyarakat itu bukan cukup sekedar ada individu, gitu ya. Ada orang-orang kebetulan agamanya di KTP tercatat muslim, lalu disebut itu sebagai masyarakat sebagai masyarakat yang islami. Tidak. Sekali lagi, kalau bicara tentang masyarakat, maka unsur-unsur ini harus terpenuhi. Satu, individunya muslim. Dua, pemikirannya pemikiran islami. Kalau orangnya Islam tapi pemikirannya sekuler, liberal, gagal. Dua, perasaan. Perasaan yang dimaksud apa? Ridho dan bencinya harus karena Allah.
Jadi masyarakatnya tuh ridho terhadap ketaatan, benci terhadap maksiat. Kalau masyarakatnya kebalik, benci dengan taat, demen sama maksiat, gagal untuk dikatakan sebagai masyarakat yang islami. Nah, yang keempat terlebih-lebih adalah sistem. Sistem hukum peraturannya harus islami, dan ini yang sedang kita perjuangkan. Ya. Ini nyangkut nanti ke negara ini. Kalau negaranya kayak begini, ya negara yang gak jelas gitu ya, dibilang negara kafir kagak terima, ditawarin agama dia nolak, nggak bisa membentuk masyarakat yang islami, nggak bisa. Fal mujtama'u, maka bermula masyarakat, fi hakikatihi, di dalam hakikatnya al mujtama, huwa al mujtama itu majmu'atun, kumpulan, minan nasi, dari manusia-manusia, bainahum itu tetap di antara annas, alaqatun, bermula ada ikatan-ikatan, daimiyatun, yang abadi. Fa idza lam takun, maka apabila tidak ada itu bainahum di antara annas apa alaqatun, ikatan-ikatan daimiyatun yang abadi, kanu, maka ada apa si nas itu jamaatan, jamaah. Wala yusakkaluna, dan tidak bisa digambarkan siapa si anas, mujtama'an akan mujtama'an dengan gambaran masyarakat. Karifqatis safari, seperti karifqatis safari, seperti rombongan safar, fi safinatin, di dalam kapal, au ta'iratin, atau pesawat, au qapilatin, atau di dalam kapilah. Jadi masyarakat itu, pada jamaah sekalian, itu adalah kumpulan orang-orang ya, yang di tengah-tengah mereka ada ikatan abadi. Nah, ikatan abadi itu apa? Tadi itu perasaan, pemikiran, peraturan, islami atau tidak. Kalau islami, jadilah dia disebut masyarakat yang islami. Tapi kalau tidak islami, maka itu tidak bisa disebutkan masyarakat islami. Ya. Misalnya gini, di satu masyarakat, di situ orang-orangnya tuh pakai kerudung semua. Ya, misalnya yang laki-lakinya pada sholat ke masjid semua. Tapi ternyata mayoritas nyari uangnya dari riba misalnya, gagal juga. Gitu ya, nggak bisa disebut islami. Gitu. Nah, kalau misalnya ada kumpulan orang tapi tidak ada ikatan yang abadi, maka itu bukan al-mujtama, melainkan itu jamaah, rombongan. Rombongan satu sama lain nggak ada ikatan, ya, ikatan ideologi, ya, ikatan perasaan, hukum yang islami, nggak ada, satu sama lain nggak ada aja, maka itu disebut rombongan. Jadi kebanyakan orang-orang yang kumpul itu ya hari ini itu ya rombongan, layaknya seperti rombongan di perjalanan, satu sama lain nggak ada ikatan. Nah, itu yang berikutnya, wahatta tujada, dan sehingga didapatkan apa al-alaqatu, ikatan, ada imiyatu, yang bangsa abadi, bainan nasi, di antara manusia. La budda, tidak boleh tidak, apa la budda, tidak boleh tidak, an tahaqqaqa, aimin an tatahaqqaqa, dari hendaknya nyata, bainahum, di antara annas, apa wihdatul abkari, kesatuan pemikiran. Ya, jadi pemikiran tuh harus disatukan. Maksudnya apa? Pemikiran yang islami gitu.
Semua ingin Islam yang kafah gitu ya. Terus al-masyair, wihdatul masyair, perasaan yang satu. Maksudnya apa? Ridho karena Allah, benci karena Allah. Itu bisa diwujudkan. Bukan perasaan mana mungkin katanya bisa disatukan. Ini secara ideologis ya. Globalnya adalah benci terhadap kekufuran, kemaksiatan, ridho dengan iman dan ketaatan. Mesti begitu. Orang Islam harusnya begitu. Wan nidhami, dan satu peraturan, yakni peraturan Islam. Fa idza lam tujad, maka apabila tidak didapatkan apa wihdatu hadhis salasati, kesatuan daripada tiga unsur ini, bainahum, di antara annas, la tujadu, maka tidak ditemukan apa al-alaqatu, ikatan ada imiyatu yang abadi. Kalau tidak ada yang kesatuan dari tiga unsur tadi di tengah manusia, maka berarti dianggap tidak ada ikatan ya. Dan ini yang lagi-lagi sedang kita perjuangkan, khususnya kalau bicara tentang perasaan Islami ya, pemikiran Islami, harusnya nih itu yang harus ada di garda terdepan adalah para ulama. Para ulama, kenapa? Karena masyarakat mah tabiatnya ikut. Apalagi di kondisi ketika pemerintah sudah tidak dipercaya oleh umat, oleh rakyat, oleh masyarakat. Sebenarnya masyarakat tuh hari ini sudah capek ya, sudah jenuh, sudah bosan, tapi masyarakat ingin berubah, tapi berubahnya kemana? Nah, ini nggak punya imam. Nah, sekedar ini ya, testimoni. Apa bisa merubah pemikiran, merubah perasaan? Sangat bisa, Pak. Melalui apa? Melalui taskif, pembinaan. Jadi saya nggak cerita orang ya, saya cerita saya. Sebelum tahun 2009, 2010 lah ya, saya waktu itu punya pemikiran. Apa pemikirannya? Agama dan negara tidak boleh disatukan. Karena waktu itu saya didoktrin ya, dipaksakan harus punya pendapat seperti itu, kalau enggak kewalat, ilmunya enggak manfaat gitu. Tanpa ada dalil sedikit. Katanya kalau negaranya pakai Islam, nanti Indonesia akan hancur, sesama anak bangsa akan saling bunuh, katanya gitu, dan seterusnya. Jadi yang benar adalah bukan disatukan, tapi disejajarkan, katanya. Agama dan negara berjalan seiringan, dulu begitu ya. Itu pemikiran saya waktu itu. Kemudian perasaan juga waktu itu, perasaan ya, diantaranya kalau perasaan Islami itu, kalau perasaan Islami, maaf para jamaah ya, itu ketemu siapapun selama syahadatnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, dia ormas manapun, oh saudara. Dulu sebelum tahun 2009-2010, saya waktu itu, saya sebut aja ya, ketemu Muhammadiyah tuh kayak beda agama, ketemu Persis, ketemu, pokoknya di luar golongan saya waktu itu udah bukan saudara. Itu pemikiran, perasaan. Nah, alhamdulillah setelah saya karena dakwah, awalnya ikut-ikutan begini nih, kemudian saya dibina. Hari ini saya berubah. Sekali lagi, setiap muslim apapun ormasnya ya, gitu ya, ormasnya apapun, dia saudara saya. Gimana kalau ada ngakunya muslim tapi menolak syariat Islam? Ya itu PR buat saya, harus didakwahin, karena saya juga dulu kayak dia gitu kan. Ini artinya apa? Perasaan tuh bisa berubah. Perasaan bisa
berubah. Coba bayangkan Pak, seandainya saya waktu itu nggak kena dakwah, hakikatnya hidayah dari Allah ya, tapi kan ada wasilah yang dakwah. Kalau saya nggak kena dakwah dan sampai mati saya masih membawa pemikiran bahwa negara tidak boleh dicampur dengan agama, betapa saya waktu itu kufur. Kenapa? Berarti membolehkan negara untuk tidak menerapkan hukum agama. Padahal individu saja nggak boleh dipisahkan dari agama. Rumah tangga saja nggak boleh dipisahkan dari agama. Gimana ceritanya negara kok dipisahkan dari agama? Termasuk kalau saya nggak kena dakwah, terus nggak dibina, setiap minggu saya halqah dalam dibina, terus saya mati dengan perasaan saya menganggap itu bukan golongan saya, itu bukan golongan saya, itu bukan golongan saya. Hari itu Muhammadiyah, beda agama dengan saya, misalnya begitu. Saya masih punya perasaan kayak begitu misalnya. Betapa saya pasti diancam oleh Nabi, apa? Kata Nabi, laisa minna, bukan golonganku. Man da'a ila asobiyatin, orang yang menyeru kepada golongan. Dakwah itu harus ke Islam, bukan ke golongan. Kemudian waman laisa minna waman qatala ala asabiyatin, kata Nabi. Yang kedua, bukan golonganku orang yang berperang satu sama lain, bermusuhan satu sama lain di atas fanatik asabiyah. Kalau bermusuhan, kalau mau perang sekalian, fanatiknya di atas Islam gitu. Karena umat Islam tuh punya musuh yang nyata. Jangan bermusuhan malah dengan sesama muslim. Ya, dua. Yang ketiga, waman mata ala asabiyatin, orang mati kok dengan fanatik golongan. Padahal Allah bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dengan keadaan Islam, akidah Islam, fanatik Islam, agama Islam gitu. Ini kok fanatiknya dengan golongan, Nabi tolak. Nah, ini sekali lagi testimoni betapa alhamdulillah saya mendapat hidayah, sehingga perasaan saya, pemikiran saya hari ini berbeda jauh 180 derajat alhamdulillah dibandingkan dengan sebelum tahun 2009. Shallallahu alaihi Muhammad. Gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wabitali, dan dengan kelanjutannya, la yakununa, tidak ada apa si annas itu mujtama'an sebagai masyarakat. Jadi kalau tidak ada ikatan berupa pemikiran, perasaan dan peraturan, sekali lagi cuma disebut jamaah, bukan disebut sebagai masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huna, dan dari sini, karena ada apa al-mujtama'u masyarakat, itu mukawanan diadakan min unasin, terdiri dari manusia-manusia, wa afkarin, dan pemikiran-pemikiran, wa masyairah, dan perasaan-perasaan, wa andimatin, dan peraturan. Jadi tergantung ya, kalau misalnya pemikirannya tidak islami, perasaannya tidak islami, hukumnya juga bukan hukum Islam, maka tidak disebut masyarakat Islam. Kalau tidak disebut masyarakat Islam, terus masyarakat apa dong? Cuma dua kemungkinan yang lainnya. Satu, masyarakat komunis, atau yang kedua, masyarakat kapitalis. Karena di dunia ini ideologi cuma tiga. Satu, ideologi Islam, dia percaya ada Allah sebagai Tuhan, dia percaya punya agama namanya Islam, sekaligus merindukan dan memperjuangkan ditegakkan hukum Allah, syariat Islam. Ini yang benar.
Nah yang kedua, ideologi itu dia nggak percaya ada Allah, dia nggak percaya ada agama, maka hukum dibuat oleh otak. Ini komunis, jelas warnanya hitam. Nah yang ketiga, sama-sama kafirnya, nggak disebut setengah kafir, Pak. Dia percaya ada Allah, dia percaya punya agama namanya Islam, tapi dia menolak syariat Allah, dia menolak syariat Islam. Wallahi orang ini kafir hukumnya. Jadi nggak bisa disebut ini agak mendingan dari komunis, enggak, Pak. Ya. Karena dia lepas dari iman, lepas dari Islam, kufur namanya. Begitu. Jadi kalau masyarakatnya nggak Islami, terus masyarakat apa dong? Cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak komunis apa? Kapitalis. Komunis dan kapitalis bedanya tipis. Ini nggak percaya agama, yang ini percaya ada agama, tapi kesamaannya medok. Apa? Sama-sama lari hukumnya ke otak, menolak Allah. Komunis menolak Allah karena tidak percaya ada Allah, menolak Islam karena tidak percaya ada agama. Si kapitalis nih kekafirannya, dia hanya percaya ada Allah tapi nggak sudi diatur dengan hukum Allah. Begitu para jamaah sekalian. Kita hari ini lagi ngaji apa? Ke tauhid. Kalau jadi muslim tapi nggak mau syariat Islam, ngapain coba? Mau ngapain pelangga-pelongo? Iya. Kalau cuma ngaku Allah sebagai Tuhan tapi nggak mau aturan Allah, ngapain? Mending deklarasi, mending ikrar. Aku orang kafir sekalian, biar jelas suaranya gitu. Jelas Pak Jamaah. Itu jadi capek-capek, sholat, puasa, zakat, haji, kan capek. Ini kayak orang kafir, tidur aja sekalian. Toh buat apa sholat, buat apa puasa? Tapi ketika dia ajarkan tentang ini loh syariat Islam dalam muamalah, inilah syariat Islam dalam pergaulan, inilah syariat Islam dalam berpolitik, inilah syariat Islam dalam bernegara. Oh nggak mau saya. Kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Al-ayah. Kata Allah, apakah kamu mengimani sebagian ajaran Al-Qur'an saja dan kufur terhadap sebagian yang lainnya? Balasan orang yang kayak begitu adalah kehinaan di dunia, di akhirat kekal abadi di neraka. Atau Allah menyebutkan begini, alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Al-ayah. Kata Allah, tidakkah engkau perhatikan wahai Nabi Muhammad, ada orang-orang yang merasa dirinya iman kepada Al-Qur'an. Merasa, za'am yaz'umuna annahum aman. Kenapa disebutkan iman sangkaan, iman dugaan, perasaan itu iman? Kata Allah, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ketika ada persoalan, hukum yang dicari taghut. Wa qad umiru ay yakfuru bi, padahal mereka sudah diperintahkan oleh Allah kepada taghut itu harus kufur. Kan sekarang begitu, Pak. Kalau ada masalah diselesaikan dengan Islam nggak mau. Terlalu banyak ayat menyebutkan bahwa orang yang menolak syariat Allah itu banyak setelah ada dakwah, setelah ada hujah sampai kepada dia, itu menolak loh ya, menolak di atas bukan karena ketidaktahuan, sudah tahu tapi menolak gitu. Beda dengan orang awam yang memang belum ada yang menyampaikan, itu insya Allah ma'fu, ya, dimaaf. Begitu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya Allah ya Rabb. Baik, terus ada lagi kan ayat menyebutkan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Al-ayah. Ada lagi ayat menyebutkan fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum
terlalu banyak ayat yang menyebutkan. Jadi jadilah masyarakat yang islami. Artinya apa? Ada orang, ada pemikiran, ada perasaan, dan ada hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huna, sekali lagi ya, karena ada apa al-mujtama'u, masyarakat itu mukawanan diadakan min unasin, dari manusia, wa afkarin wa masyair wa andimatin, wa bihasbiha, dan dengan seukuran daripada unas, afkar, masyair, andimah, takunu ada apa, takunu ada, maksudnya takunu bimana wujida, takunu ditemukan apa al-mujtama'at, masyarakat. Jadi kalau ada orang, ada pemikiran, ada perasaan, ada peraturan, nah, baru disebut sebagai apa? Masyarakat. Entah itu masyarakatnya Islami atau tadi kalau nggak Islami kemungkinan apa? Komunis atau kapitalis. Walihada, oleh karena ini, takhtalifu, berbeda-beda apa al-mujtama'atu, masyarakat, bainan nasi, di antara manusia, biikhtilafil abkari, dengan perbedaan pemikiran-pemikiran, wal masyairi, dan perasaan, wal andimati, dan aturan-aturan, ladaihim, di tengah anas, gitulah. Jadi terutama sih ulamanya, Pak. Kalau ulamanya udah nerima, masyarakat mah gampang, Pak. Kata orang Cikampek, masyarakat mah Pak di bawah sesat juga mau. Iya enggak, Pak? Apalagi di bawah selamat, di bawah belangsak juga. Demokrasi emang enggak ngeblangsakin orang, ngeblangsakin, diajak, didalilin aja, disesat-sesatin, mau. Apalagi kalau disejahterakan. Jadi tinggal para ulamanya sebenarnya. Jadi aneh banget kalau misalnya di masjid khotib itu bilang usikum wa nafsi bitaqwallah. Para jamaah sekalian, bertakwalah kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Pakai disebut segala loh. Ada, iya. Melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Giliran disuruh ninggalin demokrasi nggak mau, disuruh menerapkan syariat Islam, oh maaf, ini bukan negara Islam. Atau kalau begitu Pak Khotib Jumat depan diganti Pak, ya, kalimatnya dengan melaksanakan sebagian kecil perintah Allah. Pas ya, aduh, gimana ada perkataan berbeda dengan kelakuan. Makanya kata Imam Al-Jauzi mengatakan, ulama ulama dunia itu kelihatan omongannya ngajak ke surga, tapi sikap dan perbuatannya ngajak ke neraka. Kalau lagi wasiat khutbah cakep banget, ayo katanya melaksanakan semua perintah Allah. Diajak menerapkan syariat Allah, ngomongnya apa? Maaf, ini bukan negara Islam. Itu Imam Al-Jauzi yang bilang, lihat, kalau mulutnya ngajak ke surga, tapi sikap dan kelakuannya ngajak ke neraka, asli itu ulama su. Bukan saya ngomong ya, Syekh Abdul Qayyim Al-Jauzi. Kalau berani khutbah ganti kalimatnya, melaksanakan sebagian kecil saja perintah Allah gitu, ya, jujur gitu. Iya. Aduh, kasihan masyarakat. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sausrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Kata Allah, aku palingkan ayat-ayatku karena sucinya dari orang-orang yang sombong di muka bumi. Siapa mereka? Orang sombong di muka bumi dalam pandangan Allah. Wa iyyaraw kulla ayah, ketika ditampakkan ayat, la yu'minu biha, enggak percaya.
Wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Dikasih petunjuk, jalan petunjuk, tidak diambil sebagai jalan kehidupan. Tapi wa iyyaraw sabilal ghayyi, ketika mendapatkan jalan kesesatan, yattakhiduhu sabila, diambil sebagai jalan kehidupan. Aneh kan? Kata Allah, dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang kayak begitu itu sebenarnya adalah para pendusta yang mendustakan ayat-ayat. Kadzdzabu bi ayatina, mendusta. Harusnya kan orang beriman itu dibalik, ketika ada ayat langsung menerima. Jalan kebaikan ambil sebagai jalan, jalan kesesatan tinggalkan. Jelas Pak jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal mujtama'u, dan bermula masyarakat. Jadi orang nggak bakal ingin berubah Pak kalau tidak terlebih dahulu memahami ada situasi yang rusak. Makanya orang yang mengatakan ini sekarang Indonesia baik-baik saja, susah diajak berubahnya Pak. Ya susah. Tapi kalau sudah menemukan, oh iya ada fakta yang rusak, ada yang nggak beres, ada yang nggak sesuai dengan Islam, insya Allah gampang diajak berubahnya. Nah, kitab ini sebelum bicara dengan cara apa kita berubah, yuk kita pahami dulu. Ada yang rusak di tengah-tengah kita. Nomor 4 yang rusak itu adalah fakta masyarakat. Masyarakatnya rusak karena tidak Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mujtama'u, dan bermula masyarakat, fil biladi, di negeri-negeri, al islamiyati, yang bangsa Islam, itu yusaytiru, mengendalikan, alaihi, atas al mujtama', apa khalitun, percampuran, minal abkari, dari pemikiran-pemikiran, wal masyairi, dan perasaan-perasaan, wal andimati, dan peraturan, birrogmi, meskipun, min anna afrodahu, dari sesungguhnya individu-individunya si al-mujtama itu muslimuna, berstatus muslim, fi ghalibiyatihim, di dalam keumumannya si al-mujtama. Jadi masyarakat hari ini di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Islam, seperti di Indonesia misalnya, dikendalikan oleh apa? Oleh susupan-susupan, ya. Pemikirannya sudah disusupi pemikiran-pemikiran di luar Islam. Perasaannya sudah disusupi dengan perasaan-perasaan yang tidak Islami. Begitu juga hukum. Hukum udah kasat mata banget. Kita ini nggak pakai Islam. Bahkan sudah 77 tahun Indonesia ini merdeka, belum pernah satu hari pun ya nyicipin penerapan syariat Islam. Nyicipin doang belum pernah. Makanya Indonesia hari ini krisis dan bangkrut. Pada saat kita menawarkan Islam, Islamnya langsung dituduh sebagai perusak dan ancaman. Dipakai aja belum. Justru yang menyebabkan kerusakan itu ada sekulerisme, anak kandung, ya, anak haram dari bapak jinah demokrasi. Tapi dia demokrasi nggak disalah-salahin. Ya Allah, ya Rabb, ya kan. Nah, jadi perasaan, pemikiran, peraturan itu sudah dicampur udah. Meskipun ya individu-individunya masih beragama Islam, gitu Pak. Jadi saya sih berharap banget gini Pak. Mudah-mudahan di Indonesia ini yang kita prihatin ya Pak ya, belum pernah menerapkan syariat Islam karena ditolak melulu. Mudah-mudahan orang-orangnya tuh di dalam hatinya ada ingkar dengan hukum selain Islam dan hanya menginginkan ridho dengan syariat Islam. Orang yang kayak begini Pak, itu orang yang selamat. Dia tetap hidup dan mati dengan status sebagai muslim. Ya.
Tapi celakanya para jamaah begini, celakanya nih, ya. Karena negaranya nggak menerapkan syariat Islam, terus dia nih yang mengaku beragama Islam, di dalam hatinya ridho dengan hukum yang ada. Ini bahaya nih. Udah deh, nggak usah segala pakai Islam semua. Kalau peraturan dibuat manusia tapi baik, ya kenapa tidak? Apalagi lebih baik, lebih cocok. Misalnya ada orang Islam punya perasaan kayak begitu, ini bahaya. Terus nggak ada keinginan untuk ditegakkan dengan syariat Allah, terus mati kalau begitu, ini yang bahaya, Pak. Makanya penting kita ngaji kayak begini, para jemaah, penting ngaji kayak begini, sekurang-kurangnya dapat poin ingkar dengan selain hukum Allah. Poin satu. Poin kedua, merindukan kapan ya Allah tegak syariatmu ya Allah. Andai kata subuh besok mati dan syariat Islam belum tegak para jamaah, orang ini dihukumi muslim. Jelas para jamaah? Begitu. Nanti kalau kurang jelas didetailkan dalam tanya jawab ya. Selesaikan secara apa? Jantan. Gitu aja, Masya Allah. Jadi jangan juga punya kesimpulan begini, Pak. Wah, gara-gara Indonesia nggak pakai syariat Islam, jadi kita nunjuk semua orang mau mati semuanya kafir. Enggak begitu, Pak. Enggak boleh. Enggak boleh. Kita hanya mengatakan bahwa karena Indonesia nggak pakai syariat Islam, karena ditolak melulu, maka siapa orang yang matinya dalam keadaan Islam adalah mereka yang di dalam hatinya ingkar dan benci kepada syariat di luar Islam dan hanya merindukan syariat Islam. Yang begini yang selamat. Sehingga walaupun dia mati dalam kondisi di mana negeri ini masih nggak pakai hukum Islam, orang ini selamat. Tapi kalau nggak begini, itu yang celaka. Jadi ya, Masya Allah. Tinggal balikin. ya kita jangan menghakimi akhirnya, Pak ya. Karena kita harus berhusnudzon. Oh, siapa tahu dia memang seperti ini idealnya. Jadi untuk supaya kita tidak jadi kelompok yang takfiri, mengkafirkan semua orang, padahal kita tidak tahu hatinya ridho dengan mana, benci dengan apa gitu. Kita tidak tahu. Weh, kacang suuknya udah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Lidzalika, oleh karena ini ada campuran-campuran tadi pemikiran segala macam. Laisa, tidak ada apa keadaan, laisa tidak ada itu goriban, asing. Apa anta jidah, hendaknya menemukan siapa kamu at-tanaqudati, akan pertentangan-pertentangan al-wadihata yang jelas, fil afkari, di dalam pemikiran-pemikiran, wal masyairi, dan perasaan-perasaan, bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Oleh karena itu para jamaah, karena adanya susupan-susupan perasaan, pemikiran dan hukum-hukum di luar Islam, jadi tidak aneh kalau kamu mendapati di tengah umat Islam kok beda-beda. Ada yang bilang nggak boleh pemimpin kafir, ada yang bilang pemimpin kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang korupsi. Aduh, ada kan kiai yang ngomong begitu. Itu kiai otaknya sudah kesusupan. Bahasa Cikampekna geus kasurupan.
Insyaallah. Karena begitu harusnya kan kalau masyarakatnya Islami ya seperasaan dong, sepemikiran. Artinya ke Islam rujukan benar dan benar salahnya, baik buruknya itu jangan persepsi sendiri-sendiri tapi harus ke Islam. Sedangkan Islam sumbernya sama, Al-Quran, Sunnah Nabi, ya. Atau kesininya ijma' sahabat. Fafil waktu, maka di dalam satu waktu alladzi yang yatatalla'una, ya, yatatalla'una, yang mengaku-ngaku, bisa mananya. Fihi, di dalam alladzi yatatalla'una, mengaku-ngaku siapa al-muslimin. Fihi, di dalam alladzi ilal islami, kepada Islam. Oleh karena itu maka kadang-kadang di dalam satu waktu, kadang-kadang kalian akan melihat ada orang Islam ngaku-ngaku Islam. Tajidu, mendapatkan siapa kamu hum, akan al-muslimin, yaqbaluna, sambil menerima siapa al-muslimin, ayyakuna, akan hendaknya ada siapa hakimuhum, pemimpinnya al-muslimun, itu kafiran, kafir. Karena perasaan dan pemikirannya sudah disusupi dengan kufur, akhirnya apa? Kamu akan menjumpai satu fakta yang aneh dan bertolak belakang. Satu sisi dia merasa Islam sebagai muslim, bila perlu ditunjukin, lihat no KTP gua no, Islam nih gitu lah. Tapi dia rela gitu ya, ketika punya pemimpin seorang kafir, meskipun kagak jadi ya. Jadi ya waktu itu. Oke. Kama seperti perkara yang tajidu, mendapati siapa kamu hum, akan al-muslimin, yaskutuna, sambil berdiam diri. Siapa al-muslimun, ala andimatil kufri, atas peraturan-peraturan kufur, tutobbaku, yang diterapkan apa si andimah, alaihim, atas al-muslimin. Karena perasaannya sudah dirusak dengan perasaan kufur, kamu akan mendapati fakta ada orang ngaku Islam tapi diatur dengan sistem kufur, diem baik. Ini bermasalah ini. Harusnya apa? Enggak ridho. Terus enggak ridho karena ini kemungkaran. Apa kata Nabi? Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Ini kemungkaran loh, Pak. Bahkan mbahnya kemungkaran itu adalah ketika hidup bernegara tidak pakai hukum Islam. Jadi apa yang dilarang oleh Islam itu nanti karena tidak dipakai, semua dibolehin, semua dilegalkan. Ini yang sering disebut sebagai apa? Maksiat itu ada dua, ada maksiat kultur, ada maksiat struktur. Ya, struktur itu yang memayungi terjadinya maksiat kultur di masyarakat. Kenapa ada yang zina dibolehin? Gitu. Kenapa ada yang mabok? Pabriknya didiriin, gitu. Kenapa ada yang mencuri? Kenapa ada yang begal? Kenapa ada perampok? Habis kekayaan mereka dikasihin ke asing, gitu Pak. Jadi tindak kriminal itu, orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, mohon maaf, saya nggak setuju juga. Tapi ketika dikorek Pak, banyak diantara mereka yang melakukannya itu karena terpaksa. Saya punya pengalaman pernah ngisi pengajian di LP Karawang sama LP Purwakarta. Ada setahunan lebih waktu itu saya dapat amanah dari Baitul Mal Pukujang ya. Saya ngobrol sama napi itu. Kasus apa? Begal. Kasus apa? Bobol walet. Ada. Bobol kandang walet gitu, gedung walet.
Kenapa? Saya yang masih ingat tuh ada istrinya mau melahirkan sesar, harus ada DP 5 juta. Nggak punya uang. Harusnya kan kalau pakai hukum Islam, perempuan melahirkan itu kan ditanggung sama negara. Kenapa dia nggak punya duit 5 juta? Bayangin, emasnya dikasih ke Amerika, minyaknya, gasnya, semua yang harusnya untuk dia dikasihin ke asing. Ini negara yang akhirnya memiskinkan rakyat, sehingga rakyat karena miskin terdesak biaya kriminal. Saya melakukan itu bukan karena ingin kaya, enggak, sekedar untuk berpikir bagaimana istri saya bisa melahirkan, ada biaya, gitu aja. Itu namanya apa? Maksiat sistem, struktur, yang kemudian menyebabkan terjadinya maksiat-maksiat struktur. Sayangnya kalau di masjid-masjid, para kiai, para ulama, para khotib, para penceramah, dia kalau bicara tentang kemungkaran, melulu kemungkaran yang di kultur, yang di masyarakat, nggak nyentuh amar ma'ruf itu ke apa? Maksiat apa? Sistem. Jadi seolah-olah di mata dia tuh yang dosa tuh rakyat semua. Padahal amar ma'ruf itu, ya, amar ma'ruf itu harus lengkap. Ya, maksiat kultur diingatkan, maksiat struktur juga diingatkan. Pelaku maksiat masyarakat biasa dan pelaku maksiat para pejabat itu harus diingatkan. Nggak boleh dakwah itu pilih-pilih. Yang diingetin cuma masyarakat melulu. Jangan jinah, jangan jinah, jangan jinah. Dulu Pak, waktu saya jadi ketua Dewan Suro, ya, FPI di Kerawang, puluhan lah tempat pelacuran itu di sweeping, di razia, ya, tutup 2 hari, 3 hari, 4 hari udah buka lagi. Kenapa? Urusannya adalah dengan dia punya anak, nggak ada biaya segala macam. Nah, kalau di dalam Islam kan jelas Pak, bukan cuma ujug-ujug penjinah langsung dirajam atau dicambuk, enggak. Karena faktor apa? Ekonomi, anak yatim ditanggung sama negara. Masya Allah, luar biasa. Yang hari ini hak itu diambil alih, direbut, bukan direbut, malahan sekarang udah diserahin. Sini, invest in my country. Mau pilih di mana, mau pilih di mana, mau pilih di mana kan? Hak guna bangunan 160 tahun, silakan pilih. Sekarang Pak, penjajah dalam bentuk investasi diundang. Dulu mau Belanda apa ngesot datang ke Indonesia tuh Pak, bawa bedil, bawa tentara. Sekarang mah nggak usah, diundang, gelarin karpet merah. Ya, baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus rubah, cegah kemungkaran itu biyadihi. Fa ilam yastati, kalau tidak mampu fabilisani. Nah, ulama masa nggak mampu ngomong? Ulama. Fa ilam yastati fabiqalbi. Kalau nggak mampu ngomong, bisu mungkin ya. Karena ulama tuh nggak ada istilah nggak mampu ngomong, cuma ngomong kok nggak mampu. Kalau tangan iya benar kita nggak mampu. Atau saya mah nggak mampu, bukan nggak mampu, takut kali ya. Nah, kalau takut jangan jadi ulama, karena Imam Ghazali sendiri bilang, laisal alim bikasratir riwayah. Ulama itu bukan karena banyak hafalan, walakinnal alim man yakhshallaha fis sirri wal alaniyah. Ulama itu adalah orang yang takutnya hanya kepada Allah di tengah kesendirian dan di keramaian. Karena takutnya hanya kepada Allah, maka dia berani Pak mengatakan ini hak, ini batil, ini ma'ruf, ini mungkar. Berani. Nah ini takut ya. Ulamanya takut, kiainya takut, khatibnya takut, gimana jamaahnya? Insyaallah
Serius Pak. Jadi saya selalu banyak mengingatkan para ulama. Kenapa? Mohon maaf Pak, karena hari ini mohon maaf seolah-olah ulama itu nabi, seolah-olah ulama itu rasul. Kalau jadi ulama udah pasti bener, terus nggak ada yang berani ngingetin. Nggak boleh, kasihan Pak. Ulama itu bukan nabi, ulama itu bukan rasul. Ya, dia bisa benar, dia juga bisa salah. Ketika benar karena ikut Allah dan Rasul, ikutin. Tapi ketika ulama salah karena tidak cocok dengan Allah dan Rasul, ingetin. Jangan didoktrin. Ulama ini mah pasti benar katanya. Pasti benar. Jangan. Jadi begini para jamaah. Ya. Kalau benar ikutin. Mati lagi. Oh. Gitu. Ya. Udah, saya harus teriak-teriak berarti nih. Ya, doain biar baterai saya kuat. Lanjut ya Pak ya. Jadi di kita itu ya, kasihan kalau orang udah jadi ulama, udah jadi kiai, kayaknya gitu, udah pasti bener. Enggak ya, bisa benar, bisa salah, bisa. Dah, nggak usah pakai speaker nah. Sini konsennya. Baik. Nah, hormatin, ikutin ulama-ulama yang ikut Allah dan Rasul. Kata siapa jamaah? Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah bilang para jamaah, idza wajadtum qauli, kalau kalian mendapati perkataan aku, Imam Syafi'i ini, mukhalifan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudu qaular rasuli wadribu qauli aradul haid. Ambil sabda Rasul, buang omongan aku, kata Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Kalau si PI bilang ngomongnya, ikutin aku. Aku pasti benar. Ya. Kalau ada apa-apa di akhirat, aku tanggung jawab. PI itu. Kalau Imam Syafi'i enggak. Ya. Dan ingat para jamaah, coba ingatkan ini. Imam Al-Ghazali juga pernah bilang begini, fasadur ra'iyah, rusaknya masyarakat, itu bifasadil umaro, karena rusaknya para umaro, pemerintah. Wa fasadul umaro bifasadil ulama, rusaknya umaro, pemerintah, karena rusaknya para ulama. Wa fasadul ulama bihubbid dunya, rusaknya para ulama karena cinta dunia. Jelas Pak Jamaah ya? Baik. Nah, terkait dengan keharusan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kata Nabi, wa laisa wara adzalika habbatu khardalin minal iman. Kalau dengan tangan nggak bisa nyegah, mulut nggak berani ngomong, ingkar di dalam hati juga nggak setuju, kata Nabi, sudah nggak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Terhadap kemungkaran ini nih, sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil waqti, dan di dalam satu waktu, alladzi yang taro, melihat siapa kamuhum akan annas, fihi, di dalam alladzi yatawaqqauna, mengharapkan, sambil mengharap-harap siapa al muslimun, ila udatil islami, menuju kepada kembalinya Islam. Taro,
sambil melihat siapa kamu hum akan al-muslimun, yatamassakuna sambil berpegang teguh siapa al-muslimun, bin nahiyati dengan aspek al-qaumiyati, ya, fanatik al-qaumiyati yang bangsa kaum, wan nahiyati dan aspek al-iqlimiyati yang bangsa daerah, wan nahiyati dan aspek al-madhabiyati yang bangsa madhabiyah, al-taifiyati yang bangsa kelompok. Jadi begini, karena perasaan dan pemikirannya sudah banyak disusupi, sudah tidak Islam lagi perasaan dan pemikirannya, maka kamu akan mendapatkan fakta. Ada orang Islam rindu ingin kembali ke Islam yang kafah. Bagus enggak? Bagus. Tapi di sisi lain, fanatiknya bukan fanatik ukhuwah Islam, akan tetapi fanatik kaumiyah, golongan, fanatik madhab, termasuk fanatik nasionalisme, disebut asobiyah. Kalau ingin kembali ke Islam, maka hubungan kita mestinya dijalin di atas semangat ukhuwah Islamiyah, bukan persaudaraan yang lain, ya, bukan persaudaraan yang lain, bukan fanatik yang lain. Justru ketika umat Islam tidak semangat di atas ukhuwah Islamiyah, yang ada fanatiknya golongan, kelompok, ya, termasuk juga nasionalisme, maka demi Allah, selama itu pula umat Islam tidak akan kembali kepada Islam. Terakhir, demen Pak kalau ngaji udah dengar kata terakhir, ya. Wa fil waktu dan di dalam satu waktu alladzi yang ya'tabiruna menganggap siapa al-muslimun fihi di dalam alladzi, Amerika akan Amerika, wa Britania dan Inggris, wa Rusia dan Rusia, aduatan akan musuh, taro melihat siapa kamu hum akan al-muslimun, yasta'inuna sambil minta tolong siapa al-muslimun, bihadih duali dengan negara-negara ini, wa yuwaluna dan berkasih sayang siapa al-muslimun, ha akan hadih dual, wa yatatallauna dan berharap siapa al-muslimun, ila antuhalla supaya diselesaikan lahum bagi al-muslimun, maaf, lahum bagi Amerika, Inggris dan Rusia, apa qadayahum, urusan-urusannya si al-muslimun, wa masyakiluhum dan problem-problemnya si al-muslimun. Karena perasaan dan pemikiran orang Islam sudah dirusak, Pak, jauh dari pemikiran dan perasaan Islam, maka boleh jadi kalian akan melihat satu sisi orang Islam menganggap Amerika dan Inggris, Rusia, mungkin Cina juga ditambah ini, sebagai negara-negara yang yang harbi, ya, karena menjajah, memerangi negeri-negeri kaum muslimin, dianggap sebagai musuh. Di satu sisi menganggap negara-negara itu sebagai musuh, tapi di sisi lain minta tolong, minta bantuan ke negara-negara itu, berkasih sayang ke negara-negara itu, bahkan berharap problem di dalam negerinya itu diselesaikan oleh Amerika, oleh Inggris dan Rusia. Jadi nggak nyambung. Satu sisi menganggap musuh, tapi di sisi lain ngemis-ngemis kepada mereka. Dikira kemuliaan ada di orang kafir. Enggak. Walillahil izzatu lillahi jami'a. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ini. Dah segini dulu para jamaah. Mangga kita ngobrol, ya. Apa selesaiin dulu ini? Gimana dong?
Terusin ya, tapi nggak pakai sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil waqti, dan di dalam satu waktu, alladzina yang yu'minuna beriman, siapa al muslimun fihi di dalam alladzi, beriman, annal mu'minina akan sesungguhnya mukmin itu ihwatun saudara, taro melihat siapa kamu akan al muslimin yata'assabuna sambil berpanatik golongan, liun suryatihim karena kelompoknya si al muslimun, wali aqtarihim dan karena daerahnya si al muslimun, fayata'assabu maka panatik siapa al arabi orang Arab, li arabatihi karena Arabnya Arabi, wa Turki dan berpanatik siapa orang Turki, li turyaniyatihi karena keturkiannya, wal farisi li farisiyatihi, bal wal iraq li iraqihi, was sam li samihi, wal misri li misrihi. Maksudnya gini para jamaah, ada orang Islam menganggap bahwa mukmin itu saudara di satu sisi, tapi di sisi lain mereka berpanatik golongan-golongan, bahkan fanatik nasionalisme. Arab bangga dengan Arabnya, Turki bangga dengan Turkinya, Paris juga begitu, Irak juga begitu, Syam juga begitu, Mesir juga fanatik dengan Mesirnya. Tidak ketinggalan Indonesia juga fanatik dengan Indonesia. Ya, apalagi muncul agama baru Islam Nusantara ya. Wahakada, dan seperti ini dua lika. Wahakada, dan itu seperti ini dua lika bermula negara-negara kamu, ma'atana kudikulli dalika, bersamaan dengan bertentangannya semua itu, ma'ah kamil islami, bersama hukum-hukum Islam. Wa fil waqti, dan di dalam satu waktu, alladzi yang yu'minuna beriman siapa al muslimun fihi di dalam alladzi bil islami ngaku iman dengan Islam, tapi taro melihat siapa kamu hum akan al muslimun yunaduna berdakwah ya, menyuarakan, yunaduna menyuarakan, mempromosikan siapa al muslimun bid demokratiyah dengan demokrasi, wabil hurriyati dan dengan kebebasan, wabil siyadati sya'bi dan dengan kepemimpinan rakyat, wabil istirakiyati dan dengan istirakiyah, wabi ghairiha dan dengan selainnya. Bayannya min afkaril kufri, dari pemikiran-pemikiran kufur, allati yang tatanaqadu bertentangan apa allati ma'ah kamil islami dengan hukum-hukum Islam, munaqadatan dengan pertentangan kuliatan yang total. Di satu waktu juga kamu bisa melihat ada orang Islam bangga dengan mengaku Islam, tetapi di sisi lain yang dia suarakan adalah demokrasi. Padahal demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Jadi rakyat yang membuat hukum, bukan Allah. Aneh kan? Di satu sisi iman kepada Islam, tapi meneriakan kebebasan, HAM. Bebas beragama, bebas bertingkah laku, bebas berpendapat, bebas kepemilikan dan seterusnya. Di satu sisi meneriakan dia iman, dia mengaku muslim, tapi di sisi lain dia meneriakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang berdaulat, Masya Allah, dan lain-lain. Bayannya apa? Pemikiran-pemikiran kufur yang sama sekali bertolak belakang dengan Islam secara total, secara kafah. Hada ifham hada, pahamilah ini, fadlan terutama an andimatil hukmi, dari anna andimatal hukmi, dari sesungguhnya peraturan-peraturan pemerintahan, wal iktisadi dan ekonomi, wa ta'limi dan pendidikan, wasiasati dan politik, al kharijiyati yang bangsa luar negeri, wal qawanina dan undang-undang, al madaniyati yang bangsa al madaniyah, enggak tahu al madaniyah apa nih, allati yang tutabbaku diterapkan apa sih, allati alaihi matal al muslimin fi jami'i biladil islami, di seluruh negeri-negeri Islam. Itu innama hiya, sesungguhnya si andimah itu andimatu kufrin, sistem-sistem kufur,
wa qawaninu kufrin, dan undang-undang kufur. Pahamilah ini wahai saudaraku, terlebih adalah mengenai tentang diterapkannya hukum pemerintahan, hukum ekonomi, hukum pendidikan, hukum politik luar negeri, undang-undang yang diterapkan. Semuanya itu hari ini statusnya adalah andimatu kufrin, sistem kufur, wa qawaninu kufrin, undang-undang kufur. Kenapa orang Islam kok pada diem baik? Ya, hukum Islamnya hilang diganti dengan hukum kufur. Coba bayangkan, hukum Islam hilang, nggak berasa ada yang hilang. Pantaskah dia disebut muslim? Punya anak 5, hilang 2, berasa ya, anaknya hilang 2. Jadi kalau ada orang punya anak 5, hilang 2, nggak berasa, nggak pantas disebut sebagai orang tua. Mang, anaknya kemana? 2 hilang, udah nggak tahu, 3 tahun nggak ketemu nih. Masa sih? Itu orang tua apaan ya? Anak hilang kok nggak berasa. Ini Islam sudah hilang, Pak. Gua tahu sudah 80% atau berapa persen. Kok nggak berasa ada yang hilang, Pak? Masya Allah. Ala kadar disebut muslim aja nggak pantas ini. Karena harusnya muslim itu merasa memiliki, bahkan merasa memiliki lebih daripada memiliki nyawanya. Harta hilang biasa, nyawa hilang biasa. Yang nggak biasa itu ketika syariat Islam hilang. Mestinya begitu. Ya, diganti dengan hukum kufur. Coba wahada, dan bermula ini itu mah perkara ya ja'alu, yang menjadikan apa sih ma'al mujtama, akan masyarakat fil biladil islamiyati, di negeri-negeri al-islamiyati yang Islam, jami'ah, yaitu semuanya al-bilad, mujtama'an, akan masyarakat ghairu islamin, yang tidak islami. Kesimpulannya, wa min jami'i ma, dan dari semuanya perkara yang taqaddama, telah berlalu, apa ma, yattadihu, menjadi jelas, apa annal muslimina, sesungguhnya kaum muslimin, fi jami'il biladil islamiyati, di semua negeri-negeri Islam, birogmi, meskipun, min kaunihim, dari adanya si al muslimin itu muslimina, berstatus muslim, yang minimal yang ingkar tadi Pak muslim itu, fa innahum, maka sesungguhnya si al muslimun itu yang isuna, hidup siapa al muslimun, fi mujtama'in, di dalam masyarakat, ghairi islamin, yang tidak islami. Jadi jelaslah ya dari keterangan yang tadi bahwa umat Islam hari ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak islami. Kenapa? Karena pemikirannya sudah tidak islami, perasaannya sudah tidak islami, peraturan yang diterapkan juga tidak islami gitu. Wa inna biladal Islam, dan sesungguhnya negeri-negeri Islam, allati, yang yaisuna, hidup siapa al-muslimuna fiha, di dalam allati itu, laisat, tidak ada apa si bilad itu, daru islamin, negara Islam. Dan status negara di mana mereka hidup hari ini, negaranya bukan negara Islam. Karena negara Islam itu perhitungannya bukan banyaknya masjid, banyak pesantren, dan banyak orang yang beragama Islam. Akan tetapi negara Islam itu adalah negara yang diterapkan syariat Islam. Udah hampir selesai. Kama, seperti perkara yang tadi jelas, apa anna qadiyatal muslimina, sesungguhnya kebutuhan kaum muslimin, al masriyata, yang bangsa mendasar, ba'da an kudia, setelah dirobohkan, sebentar, ba'da an kudia, setelah dirobohkan, apa ala daulatil khilafati, negara khilafah, wa ba'da an ubida, dan setelah hendaknya dijauhkan apa al-Islam, anit tatbiki, dari diterapkan, fil hayati, di dalam kehidupan, wad daulati, dan negara, wal mujtama'i, dan masyarakat, itu hiya, bermula si qadiyah al muslimin al masriyah, itu i'adatu tatbikil Islam, mengembalikan penerapan Islam, fil hayati, di dalam kehidupan, wad daulati, dan negara, wal mujtama'i, dan masyarakat,
antoriki iqamatil khilafati, dari jalan menegakkan khilafah. Oleh sebab itu, maka para jamaah sekalian, hari ini kita punya kebutuhan mendasar, ya. Setelah khilafah diruntuhkan, setelah syariat Islam tidak diterapkan di dalam kehidupan, di dalam negara, di dalam masyarakat, apa kebutuhan mendasar kita hari ini, Pak? Yakni mengembalikan agar Islam diterapkan lagi dalam kehidupan, dalam bernegara, dalam masyarakat. Jangan lupa harus dengan institusi khilafah takbir. Gitu, Pak. Wa nasbi khalifatin, dan dengan membaiat seorang khalifah lil muslimina, bagi kaum muslimin. Yubayi'una, yakni membaiat siapa al muslimun, hu akan khalifah, ala sam'i, atas siap mendengar, wa ta'ati, dan taat, ala ayyu'mala, atas hendaknya diberlakukan, fihim, di tengah-tengah al muslimin, bi kitabillah, dengan Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membaiat seorang khalifah yang dia baiat dengan siap mendengar dan taat, agar khalifah menerapkan di tengah-tengah mereka ditegakkannya kitabullah wa sunnati rasulih. Wa yuhdama, dan diruntuhkan apa ahkamul kufri, hukum-hukum kufur, wa andimatuhu, dan peraturan-peraturan kufur. Nanti khalifah itu meruntuhkan itu. Atau ala ayya'mala fihim, boleh, wa yuhdima ahkamal kufri wa andimatahu. Khalifah nanti yang akan menegakkan kitabullah wa sunnat rasulih di tengah umat, dan khalifah nanti akan meruntuhkan, artinya mengganti, ya, hukum-hukum kufur dan undang-undang kufur. Wa yadha'a, dan meletakkan siapa khalifah, maka akan ahkamal kufri wa andimatahu, andimatal islami, akan peraturan-peraturan Islam, wa ahkamahu, dan hukum-hukum Islam. Nanti khalifah yang akan menempatkan hukum Islam, peraturan Islam sebagai pengganti dari yang sebelumnya, hukum kufur, sistem kufur. Wa yuhawwila, dan memindahkan siapa si al-khalifah al-bilada, akan status negeri-negeri, al-islamiyata, yang bangsa Islam, ila dari islamin, kepada negara Islam. Tadinya hanya status al-bilad al-islamiyah, negeri muslim, karena dihuni oleh kaum muslimin mayoritas. Nanti dirubah oleh khalifah menjadi darul Islam, negeri Islam. Wal mujtama'a, dan akan masyarakat fiha, di dalam al-bilad al-islamiyah, ila mujtama'in, kepada masyarakat islamin, yang bangsa Islami. Nanti khalifah yang akan merubah, ya, dari status masyarakat yang tidak Islami menjadi masyarakat yang Islami. Wa yuwahhida, dan akan mempersatukan siapa al-khalifah, bila dal muslimin, akan negeri-negeri muslimin, fi daulatil khilafati, di dalam negeri khilafah. Wa yahmila, dan akan mengemban siapa khalifah al-Islam, akan Islam, risalatan, sebagai ajaran, ilal alami, ke seluruh alam, bidda'wati, dengan dakwah, wal jihadi, dan jihad fisabilillah, takbir. Begitu para jemaah. Jadi kebutuhan mendasar kita hari ini para jamaah sekalian, yang mendasar banget adalah menegakkan khilafah agar menerapkan syariah, menghilangkan hukum-hukum yang lain. Dengan apa? Dengan dakwah, bukan dengan terorisme, bukan dengan angkat senjata, tidak, tapi dengan dakwah. Jadi ini kebutuhan mendasar, Pak. Maka ketika ini dianggap sudah kebutuhan mendasar, para kiai, para ulama ngajar apapun mesti ujung-ujungnya ini. Ngajar fikih, dia lari ke sini. Ngajar tauhid, dia lari ke sini. Ngajar tafsir, dia lari ke sini. Ngajar akhlak, dia lari ke sini. Kalau ini dianggap sebagai apa? Al-Qadiyah Al-Masiriyah, kebutuhan mendasar hari ini umat Islam. Ya. Nanti insyaallah dibahas lebih rinci apa yang menjadi kebutuhan mendasar ini di pembahasan berikutnya. Baik.
Wallahu alam bishawab.